meskipun bukan bom nuklir, nampaknya juga bisa membungkam terkait dengan diskursus nasab tersebut. Bahkan tuduhan tersebut merupakan bentuk kekerdilan cara berpikir dan kedangkalan wawasan penuduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan kembali saya akan mengulas terkait dengan diskursus nasab. Jika beberapa edisi yang lalu kami menunggu ledakan bom nuklir dari Buya Qurtubi, edisi kali ini meskipun bukan bom nuklir, nampaknya juga bisa membungkam mereka-mereka yang selama ini kerap bersuara miring tanpa alasan terkait dengan diskursus nasab tersebut. Sahabat-sahabatku, sampai saat ini kalau Anda melihat di kolom komentar masih saja bermunculan komentar-komentar miring terkait dengan diskursus nasab tersebut, termasuk juga terhadap kami yang menyampaikan persoalan itu. Berikut ini kami akan bacakan satu artikel yang sangat menarik, maka itu kami mohon kepada Anda untuk menyaksikan sampai akhir pembahasan artikel tersebut, terutama bagi Anda yang menentang apa yang telah diupayakan para peneliti termasuk oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab habaib. Artikel ini ditulis oleh Kiai Khatimi Bahri, Wakil Khatib Syuriah PCNU Kota Bogor, Ketua Komisi 1 MUI Kota Bogor, dan dosen STEI atau STAI Napala. Nah, Kiai Khatimi ini pernah live di kanalnya Mas Hanif Farhan bersama Mas Rumail Abbas. Pada saat itu satu diskusi yang menurut hemat saya menarik karena sama-sama mengedepankan ilmu pengetahuan. Dan pada saat itu pula Rumail Abbas menyatakan keabsahan atau kesohehan dari metode yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam menelaah nasab habaib, yakni istilahnya itu metode konfirmasi atau uji pustaka. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, saya langsung saja akan bacakan tulisan dari Kiai Khatimi yang dimuat di liputan9.id dengan judul "Ketika Nasab Habaib Jadi Polemik" dalam kurung menakar analisa sejarah Ba'alwi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebuah kajian nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani banyak menarik perhatian. Pro kontra mewarnai diskusi Dumai di berbagai platform. Dumai mungkin yang dimaksud adalah dunia maya ya. Sayangnya pro kontra ini tidak semuanya berada dalam jalur ilmiah. Tidak sedikit respon yang bersifat emosional bukan rasional disertai dengan tudingan-tudingan yang tidak mendasar. Itu yang saya maksud di awal pembahasan tadi dan itu juga yang masih mewarnai kolom komentar kami. Saya lanjutkan, kajian yang dilakukan Kiai Imad jika dilihat dari dua perspektif sama sekali tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keilmuan. Dari sudut pandang akademik dalam kurung prinsip keilmuan modern, langkah dan metodologi penelitiannya sudah sesuai dengan metodologi yang baku. Berangkat dari data primer, dilanjutkan dengan data sekunder, ditunjang dengan data tersier. Semua dikaji secara holistik dan proporsional. Ada keterputusan sejarah yang sulit diverifikasi sesuai standar keilmuan modern. Missing link ini yang akhirnya tersimpulkan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi. Nah, lanjutnya adalah ada beberapa kiai dan ustadz baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan yang berusaha membantah penelitian Kiai Imad dengan merujuk pada kitab Turos klasik yang menurut para pembantah ini terlewatkan dari referensi Kiai Imad.
Pada kenyataannya, referensi yang digunakan para pembantah inilah yang secara ilmiah bermasalah. Ini Kiai Khatimi ya yang nulis. Jadi hemat saya clear bahwa penelitian Kiai Imad sudah sesuai dengan standar penelitian ilmiah dengan kesimpulan bahwa ada keterputusan nasab ba'alawi yang tidak bisa dikonfirmasi. Jika tadi menggunakan metode akademik dalam kurung modern, sekarang kita coba analisa dengan pendekatan ilmu tentang sanad atau metodologi ulama-ulama klasik dalam meneliti mata rantai keabsahan sanad. Jadi kalau tadi itu penelitian dari kitab primer ditambah dengan sekunder dan tersier itu umum dilakukan oleh kalangan akademisi sehingga disebut dengan metodologi modern. Ini yang metode klasik yang biasa dilakukan para ulama-ulama kita di dalam menelaah sanad atau mata rantai riwayat dari sebuah peristiwa, terutama mata rantai dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam meneliti sanad, jika ada keterputusan mata rantai atau tidak terkonfirmasi dalam bahasa terkininya, maka jalur ini dianggap ingkito, terputus, tidak bersambung. Jalur yang tidak bersambung ini dibagi menjadi 4. Wa yaksimul ulama'u al-ingkito'a ila arbati aksamin. Lan angedum al ulama'u sapa ulama al-ingkito'ah ingkito keterputusan ila arbati aksamin maring papat aksamin pirang-pirang duman. Gitulah kalau bahasa pesantren ya. Yang pertama, ayyakunal inqita'u min awwalis sanadih. Yang kedua, ayyakunal inqita'u min akhiris sanadih. Kemudian yang ketiga, ayyakunal inqita'u min asna'is sanadi biwahidin faqat. Kemudian yang keempat, ayyakunal inqita'u min asna'is sanadi biisnaini fa'aktsara. Nomor 1 disebut hadis mu'allaq. Nomor 2 disebut hadis mursal. Nomor 3 disebut dalam kurung secara istilah hadis munqati. Sedangkan nomor 4 disebut hadis mu'dal. Semuanya dari yang 4 tadi masuk dalam kategori hadis dhaif karena sanadnya tidak muttasil atau tidak tersambung. Berdalil dengan hadis munqati, maka tidak dapat dibenarkan kecuali ada qarinah dan syawahid yang menguatkan. Misalnya, ada jalur riwayat lain yang muttasil atau ada riwayat lain baik maknawi atau lafzi yang mendukungnya. Nah, dari pisau analisa klasik dalam kurung ilmu sanad, apa yang disampaikan Kiai Imad tidak ada yang menyalahi prosedur. Sampai di sini bisa kita pahami bahwa kajian dan penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidaklah didasari kebencian atau untuk melahirkan kebencian terhadap para habaib, sebagaimana dituduhkan beberapa pihak. Bahkan tuduhan tersebut merupakan bentuk kekerdilan cara berpikir dan kedangkalan wawasan penuduh. Saya akan ulangi biar lebih jelas ya. Sampai di sini bisa kita pahami bahwa kajian dan penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidaklah dilandasi kebencian atau untuk melahirkan kebencian terhadap para habaib, sebagaimana dituduhkan beberapa pihak. Bahkan tuduhan tersebut merupakan bentuk kekerdilan cara berpikir dan kedangkalan wawasan penuduh. Tegas sekali ini Kiai Khatimi. Sebagai kajian ilmiah tentu tidak bertujuan mendistorsi keberadaan habaib, tapi sebaliknya dengan temuan faktual ini mendorong para habaib melakukan kajian dan penguatan syawahid atau qarinah secara ilmiah. Alangkah eloknya kalau kemudian terjadi dialektika ilmiah dari tesa Kiai Imad lahir antitesa dan berkembang menjadi sintesa, sekaligus
inilah yang tepat bagi para habaib untuk melakukan autokritik dan pembenahan terhadap perilaku beberapa oknum habaib sendiri. Wallahu a'lam. Nah, dari semua yang ditulis oleh Kiai Khatimi, dari sisi metodologi modern ataupun klasik, untuk menentukan mata rantai keberadaan satu peristiwa atau tokoh atau orang, tidak ada satupun kalimat yang menyebut harus adanya bukti sezaman. Tetapi bagaimanapun di sini tersirat harus ada bukti sezaman. Apakah itu artefak, apakah itu manuskrip, apakah itu tulisan, dan sebagainya yang bisa menguatkan. Kenapa saya katakan demikian? Apabila ada rangkaian sanad, anggaplah sanad ini mutasil tersambung dari A ke B ke C sampai ke masa Rasulullah. Kalau ini adalah hadis, otomatis di masa Rasulullah ada sahabat yang mendengarkan lalu disampaikan kepada tabi'in, katakanlah demikian, terus tabi'ut tabi'in dan para ulama penulis hadis. Lah, sahabat yang mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini kan menjadi bukti sezaman yang hidup semasa dengan Nabi. Apakah itu dalam bentuk penyampaian yang kemudian ditulis belakangan, tetapi jelas ada ketersambungan. Nah, inilah yang saya maksud beberapa edisi yang lalu. Kalau toh bukti sezaman itu tidak ditulis sebagai persyaratan, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi persyaratan. Bagaimana tidak apabila kita berbicara rangkaian sanad? Begitu juga apabila kita melihat dari sisi ilmu modern. Yang disebut bukti primer itu adalah bukti yang ditulis pada masa itu, jikalau itu dalam bentuk tulisan. Tetapi di dalam hal ini, jangan juga seperti yang disinggung oleh Kiai Khatimi tadi, bentuk kekerdilan. Masa Nabi Adam ditanyain hablu grupnya apa? Kemudian Nabi Adam itu ada nggak bukti zamannya? Begini bos, segala sesuatu itu ada perincian, ada pemilahan. Ketika kita menghendaki adanya kitab dalam pengertian tulisan, maka di masa itu sudah ada budaya tulis-menulis. Dan sahabat-sahabatku sekalian, kita jadikan diskursus nasab ini ya memang benar-benar diskursus untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita. Syukur-syukur kalau di antara kita ada kesempatan untuk membuka kitab-kitab terkait dengan nasab, atau setidaknya membaca tulisan atau buku Kiai Haji Muhyiddin Usman Al-Bantani yang telah diterbitkan dalam bentuk fisik, dalam bentuk kertas ya, atau juga yang sudah dibuat jurnal ilmiah yang bisa Anda download, atau juga yang telah diterbitkan oleh Maktabah Nur dalam bentuk digital. Dan ini sekali lagi adalah khasanah kekayaan intelektual kaum muda muslim Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.